Hi guys, gue di USA. Welcome back to my channel. Jadi di sini Usa mau bahas tentang waktu itu ada yang aku bikin di Instagram story, pertanyaan-pertanyaan tentang entah mantan atau nggak pacar atau nggak tentang pelakor apapun itu yang bisa diceritain. Di sini ada dari DJ Mirella. Jadi dia cerita, aku pernah punya pacar kak, nah terus putus belum lama, baru beberapa bulan. Ini aku belum pernah baca ya, ini baru pertama kali aku baca, aku cuma capture doang. Terus tiba-tiba dia nikah sama cewek lain, katanya sih gara-gara ceweknya hamil duluan, jadi mau nggak mau nikah. Sebenarnya kalau begitu ceweknya yang gampangan apa cowoknya yang kegatelin sih kak? Sumpah gemes jawab ya kak, usah aku tunggu. Dan pertanyaan kau, yang gampangan ceweknya atau cowoknya yang kegatelan? Menurutku ya dua-duanya lah. Secara gini, kalau cowoknya emang sayang sama kau, nggak mungkin dia selingkuh. Oke, apalagi buat hamil gitu. Tandanya dia lebih sayang sama perempuan itu. Yang salah dua-duanya yang salah. Perempuan itu, aku nggak tahu ya, lakimu itu ngaku nggak sama perempuan itu kalau dia udah punya pacar. Kalau misalnya dia bilang dia belum punya pacar, tadinya nih perempuan kan nggak tahu kalau dia udah punya pacar ya kan. Jadi kalau misalnya tadi nih perempuan tahu dia udah punya pacar, woi itu memang bangsat kau. Tapi kalau misalnya dia emang nggak tahu nih cowok udah punya pacar yaitu lo ya, gimana yang disalahin adalah lakinya gitu kan. Emang lakinya aja yang brengsek ya kan. Jadi hati-hati ya dapet cowok kayak gitu, karena sekarang kan banyak banget ya cowok yang kayak begitu ya, terus bilangnya setia padahal dia selingkuh ya kan. Itu banyak banget yang bahkan yang udah nikah udah berapa lama aja itu juga mereka tetap selingkuhin istrinya kok, kecuali emang dapat yang baik gitu. Itu 1 dari 1000 laki-laki yang seperti itu ya. Baca. Mudah-mudahan Mirella ini sebagai pelajaran aja. Toh Mirella juga masih muda ya. Jadi Mirella ya udah lepasin aja, relain, karena Tuhan tuh lebih sayang sama Mirella. Jadi ditunjukin kelakuan asli buayanya gitu kan. Jadi Tuhan tunjukin itu nggak cocok buat lo Mirella. Jadi udah relain aja. Toh nanti disiapkan Tuhan yang lebih baik lagi buat Mirella. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah dari Isna. Gua nggak ngerti nih bacanya gimana. Pokoknya ya, ini tulisannya ISNAATR. Isnatus. Iya. Pokoknya pertanyaannya adalah, pelakornya temanku sendiri kak, sedih banget, dia diem-diem suka sama pacarku katanya. Kalau suka itu hal yang wajar-wajar aja ya. Kayak misalnya aku suka sama Brad Pitt itu wajar kan gitu. Itu suami orang loh gitu. Aku suka sama cowok yang lain itu hal yang biasa gitu. Namanya juga suka. Tapi kalau misalnya aku ingin atau aku pengen memiliki dia, itu baru salah gitu. Tapi kalau suka itu wajar-wajar aja, kayak kita ngefans aja sama orang itu gitu kan. Tapi kalau misalnya temen lo itu pengen memiliki atau ingin menggantikan posisi lo itu sebagai pacarnya, itu udah salah gitu kan. Itu perlu lo getok. Jadi ya menurut gue bagusnya temen kayak gitu sih dijauhin aja gitu. Kalau gue, tapi gue nggak menyarankan lo seperti gue. Kalau gue udah gue labrak gitu, gue datengin ya kan, gue jambak ya kan. Kalau gue udah pasti gue labrak habis-habisan ya kan. Gue gak ada peduli ya kan, walaupun orang bilangnya kayak orang gak sekolah, buktinya gue sekolah guys gitu. Itu bukan berarti lo sekolah atau nggak sekolah, atau berpendidikan atau nggak berpendidikan. Itu seperti gimana ya, emang diri lo udah seperti itu gitu. Kalau gue kan emang udah barbar ya, semua orang juga tahu kalau gue barbar gitu kan.
Mau lo pendidikan lo S2 kayak jati diri lo emang barbar mau gimana ya kan? Masa mau dijadiin diem gitu, gue nggak bisa ya kan. Tapi kalau lo, gue nggak tahu lo gimana ya kan ke temen lo mau apain temen lo, itu terserah. Kalau gue sih udah gue labrak, tapi gue nggak menyarankan lo untuk seperti gue gitu. Ya. Iya. Buat gue sih jangan ditemenin aja lah gitu ya kan. Itu sampah, tau gak? Itu sampah. Sampah. Jangan lagi kau jadi pelakor ya. Kau dengar itu. Jangan lewat sini kau. Pijak nanti. Yang botak jangan kereak. Rata kalian buat, banyak-banyak berdoa aja kalian. Udah ya, itu ya dari si yang susah kali namanya ini, nggak ngerti aku cara bacanya ya kan. Dari Victoria Ivanka, ini dia bilang kayak gini. Gak usah cantik, gimana cara putusin cowok rese biar dia tambah patah hati atau broken heart ya, dan nyesel. Makasih Kak, gimana cara putusin cowok rese biar dia tambah broken heart dan nyesel? Tahu? Lo ngapain jadian sama cowok rese? Itu pertanyaan gue ya kan. Lo ngapain mau sama cowok rese gitu ya kan. Seharusnya lo kan kalau mau pacaran tuh lo kayak gimana ya, entah seminggu tuh lo udah tahu nih sifat-sifatnya dia nih. Ini cowok nih rese nih, dari cara dia ngomong ya kan, dari cara dia memperlakukan lo nih. Seharusnya kan kau udah tahu deh ya kan dia tuh rese. Jadi ngapain lah kau mau jadian sama dia? Pitam aku dengarnya. Ingat, surga itu di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki pacar kau. Tahu? Kalau ledakan aja lah dia bakar hidup-hidup, ya kan? Kalau menurut aku, cara putusin cowok itu gampang. Kau buat aja apa yang nggak dia suka. Misalnya, ya kan, dia nggak suka kalau telepon yang nggak diangkat. Yang nggak usah kau angkat teleponnya, ya kan? Terus kau pergi aja sama teman-teman kau, atau enggak kau jalan sama teman kau yang cowok ya kan, biarin. Namanya dia rese, kau buat juga lah kalau rese juga ya kan. Apa kelakuan dia kau buat juga kelakuannya seperti itu. Dia suka atau enggak? Nah, kalau dia rese, kau buat lagi rese, gitu kan aja. Ini dari Dinadama, tunggu, agak susah aku membacanya. Dina Damayanti. Oke, ngomong tentang pelakor nikah. Jadi gini, kakak gue dulu pernah pacaran sama seorang aparat nih. Serem gak, Nek? Kurang lebih 2 tahun lamanya. Tahun baru 2019, gue inget itu kali terakhir mereka ketemu karena mereka ini LDR-an. Hubungan mereka waktu itu baik-baik aja sih. Oh, bagus dong. Lalu, Mei 2019, si cowok ngepost foto latar biru. Itu foto nikah dinas. Anjing, ini sama siapa ini ya kan? Kalau sama kakak kau sih nggak apa-apa ya kan? Tapi sama cewek lain kakak gue kaget dong. Terus nanya kenapa bisa kayak gitu? Yang iya, kakak kau itu ketemu laki-laki anjing. Ternyata kecelakaan, dia bilang tuh cewek hamil terus laporin dia, katanya juga sekampung. Keluarganya juga nutut harus dinikahi. Kalau enggak ya pecat. Yaudah kakak gue ikhlasin. Oke, sebelum nikah udah ngupload foto anak. Sebelum nikah udah ngupload foto anak. Maksudnya sebulan. Sebulan nikah. Gue kayak nggak lulus SD deh ini, baca aja nggak jelas Ternyata selama pacaran sama kakak gue dia udah ngambilin cewek lain. Sempet hilang kabar beberapa waktu pas nikah, tapi akhir-akhir ini dia sering teleponan sama kakak gue, bahkan ngajak kakak gue ke tempat dia waktu istrinya lagi berangkat, tapi kakak gue nggak mau, terus malah digebukin. Hah? Kau suruh dia naik di lantai 33, habis itu kau sorong dia biar mati sekalian. Ini salah nggak sih? Masalahnya mereka udah lama pacaran, si cowok ngomong dia nggak ikhlas kalau nanti kakak gue nikah. Lah, lo udah jadi suaminya orang, udah jadi ayah. Menurut gue, suruh orang itu banyak-banyak ke pantai, terus banyak-banyak minum racun tikus, ya kan? Maksudnya dia udah selingkuh, terus dia udah nikah tiba-tiba, terus hamilin anak orang, terus dia pacaran sama kakak lo, itu tanggung jawabnya sebagai laki-laki apa coba ya kan? Di lain dari pekerjaannya dia ya, gue sih nggak mau ngurusin pekerjaan dia yang sebagai aparat atau apalah itu ya kan. Tapi ini jadi moralnya dia sebagai laki-laki ya. Tanggung jawabnya di mana ya? Maksudnya ke kakak lo aja seperti itu ya kan. Istrinya itu nanti gimana ya? Terus udah punya istri, udah punya anak, dia masih kayak begitu. Itu otaknya di mana ya?
itu otaknya kayak segede upil gue. Tolol banget atau bego banget. Terus kakak lo nggak mau, terus kakak lo digembukin sama dia. Manusia apa ubur-ubur? Kayak ubur-ubur dia nggak punya otak. Soalnya ubur-ubur nggak punya otak ya kan. Kakak lo itu jauhin laki-laki yang seperti itu gitu. Move on gitu. Laki-laki itu diciptakan Tuhan nggak cuma satu gitu. Yang diciptakan banyak. Kalau lo mau hitung nih di Indonesia ini ada berapa penduduknya, lo tinggal hitung tuh, itu laki-laki bertebaran gitu. Udah move on aja ya kan, ngapain sih cowok kayak gitu diharapin gitu. Cari cowok baru ya kan. Kalau gue waktu gue mau ninggalin mantan gue udah nyari cowok baru ya kan. Gue langsung membuka hati gue dengan yang lain. Gue gak peduli karena gue ngerasa gue cantik ya kan. Emang apa sih gak boleh? Sombong. Jadi karena gue ngerasa gue cantik dan gue bisa ngedapetin cowok yang lain ya kan. Kenapa enggak? Dia macam serpihan sampah menurutku. Jadi tinggal aku lepahkan dia ya kan. Move on, aku dapat yang lebih baik, dapat yang lebih ganteng. Ngapain pula aku ingat-ingat si bodat itu. Dan laki itu emang gak punya otak ubur-ubur itu. Orang ada otaknya kok. Dari Delisak. Nama lo kayak Sirsak. Delisak. Entah Sirsaknya namamu ini. Cewek selingkuhannya ngelabrak aku kak. Gak sudi dia dikatain lonte. Manusia mana yang sudi dikatain lonte? Kau pun ada-ada aja. Padahal udah 2 kali tidur sama cowokku. Kau tahu yang bodoh siapa ya? Kau lah. Ngapain masih mau? Ya kau tinggalkan aja cowok kayak gitu. Kau udah tahu cowok kau selingkuh, ya kan? Udah tidurinya 2 kali. Ya kau boleh feel sorry sama tuh cewek ya. Masa kasihan banget tuh cewek. Mau aja dia kan ditidurin terus nggak ada status gitu ya kan. Kasihan sih itu cewek. Cuma yang bodoh tuh kau. Ngapain masih mau? Ngapain? Kau tinggal aja lah. Sekarang gini loh, kau hidup itu 1 tahun itu 365 hari. Masa dalam 365 hari kau nggak bisa cari cowok lain? Nggak mungkin kan? 1 hari 24 jam, ya kali kau nggak bisa cari laki-laki lain. Banyak loh laki-laki ini bertebaran. Selingkuhannya nggak ada otak ya. Udah tahu kau yang pacarnya dia. Kok kau yang dilabraknya kayak itu emang nggak ada otaknya ya kan? Cincang aja lah. Pengen kali ku patahkan lehernya. Siapa nama perempuan itu? Lydia Le. Jadi saudaranya Lele nih. Lydia Le namanya. Mantan pacar cowokku tiba-tiba DM bawa-bawa anak gitu. Aku benar-benar ngerasa sakit banget, syok tuh. Cewek sejahat itu kak. Pacar kau punya mantan. Terus mantannya itu nge-DM cowok kau. Terus bawa-bawa anak gitu. Ngaku-ngaku itu anak adalah anaknya cowokmu. Itu maksudnya. Udah pernah aku lalui itu juga. Jadi gini. Sekarang aku malah jadi berteman sama mantannya itu. Aku nggak tahu siapa yang brengsek ya. Kalau tadi dia punya anak sebelum pacaran sama lo, itu sah-sah aja gitu kan ya. Namanya anak juga harus diurusnya. Kalau emang itu betul dari cowoknya lo gitu. Lo nggak bisa sakit hati. Tapi kalau misalnya lagi berjalan sama lo, terus tiba-tiba dia punya anak, wah anjing, itu baru namanya anjing. Kok dapat laki-laki anjing, terus dapat mantannya kayak anjing, udahlah pas emang anjing. Kau ludahi mukanya, Dek. Kau bisikkan ke dia. Jungkir balik kau, Dek. Jengkeng nunggeng silat kau. Sakit hati itu hal biasa ya, tapi harus lihat sudut pandangnya juga. Kalau misalnya dia udah punya anak dari sebelum pacaran sama lo, ya lo harus terima gitu. Itu anaknya dia gitu. Rupanya dia nggak tahu dia punya anak, itu yang bahaya ya kan. Mengerikan nggak itu? Wah ya kan. Tapi kalau sakit hati itu ya pelan-pelan coba diomongin sama cowoknya gitu. Cari jalan keluar gimana bagusnya gitu. Jangan dipendam. Kalau dipendam kan cowoknya juga nggak tahu ya, nggak ngerti, terus jadinya nggak ada jalan keluar gitu. Jadi bagusnya adalah kau Lydia Le, saudaranya Lele, bagus kau bicarakan dulu sama cowokmu gimana. Jadi kau curahkanlah isi hati kau terdalam-dalamnya, unek-unek kau pun kau curahkan ya kan, supaya dia mengerti. Kalau misalnya kau diam, dia nggak tahu gitu. Jadi sakit hatimu ya kau pendam sendiri jadinya. Jadi kalau misalnya kau bicarakan ya
jadi ini. Terus kau juga bicarakan juga sama mantannya itu, gimana dia maunya apa gitu. Lisa Gustin, Kak, aku sekarang pacaran sama laki orang, udah hampir setahun, cara melepaskannya gimana? Makanya kau kalau masuk diskotik pesanlah segar anjing. Jangan kau tekan obat satu papan. Halu kau kan. Aku mau bilang kau pelakor, tapi kayak mana? Kau pula yang DM aku ini weh. Macam nggak dapat laki lain lah kau pacarin pacar orang, cok lah. Cara melepaskannya kau tinggal lepaskan aja. Kok kau tanya pula sama aku cara melepaskannya? Kau bisa ngedapatinnya, ngelepasinnya kau nggak bisa. Ya kayak mana ya? Tapi laki orang kok agak-agak tahu diri napa? Ya kan laki orang loh. Coba kok hanging out sama teman-teman gitu kan. Siapa tahu temen lo juga ngenalin temennya yang cowok gitu kan. Supaya lo dapat pencerahan lah. Supaya lo nggak inget-inget laki orang gitu kan. Aduh, laki-laki banyak loh. Kalau bisa lo cari cowok yang single aja ya. Jadi lo bisa meneruskan hidup lo bisa menikah ya kan, dapat laki-laki yang baik daripada ya laki orang lo mau jadi kedua gitu. Apa-apa pasti yang diutamakan adalah istrinya gitu. Nggak mungkin yang diutamakan adalah elonya dulu baru istrinya, itu hal yang nggak mungkin gitu. Ataupun uang jajan pun seperti itu, nggak mungkin lo yang paling gede baru istrinya, itu hal yang sangat-sangat tidak mungkin gitu. Kalaupun sakit antara lo dengan istrinya, yang diutamakan adalah istrinya bukan lo gitu. Itu yang harus lo pikirkan. Jadi bagusnya adalah lo mencari laki-laki lain, move on, coba jalan-jalan sama temen lo atau ngobrol, kenalin dong gue sama cowok dong, atau enggak ada temen lo yang lagi pacaran, lo minta dikenalin, kenalin dong aku sama temennya pacarmu gitu. Jadi kan kau sama laki orang sumpah nggak enak kali loh. Belum tentu kau dinikahinya. Iya kalau dinikahinya, kalau nggak dinikahinya mau kau? Nggak kan? Itu pun kalau dia nggak dapat ini perempuan yang lebih cantik lagi, apa nggak dilepehkannya kau? Tinggalkannya, bye-bye katanya. Bagus kau tinggalkan aja sebelum dia meninggalkan kau. Bagus kau yang tinggalkan dia duluan. Hati kau pun lebih tentram gitu loh. Ya kan, daripada sama laki orang, aduh kok kepikiran, belum lagi kalau nanti dilabrak sama istrinya, mau kok apa nggak malu kali itu. Kau tinggalkan aja itu. Mulai hidup baru aja. Tapi terserah kau, itu kan pendapatku. Dari semua ini itu adalah pendapatku gitu. Jadi kalian mau lakukan atau tidak itu adalah urusan kalian ya kan. Kalian mau atau enggak ya terserah kalian lah ya kan, hidup-hidup kalian kok ya kan. Jadi itu aja. Ini ada banyak banget, jadi nggak mungkin semua bisa usaha jawab ya kan. Apa nggak panjang kali seharian ini video aku, capek juga ngeditnya ya kamu ya. Jadi sampai sini aja. Jadi jangan lupa di subscribe videonya Usa, dan jangan lupa di like dan aktifkan loncengnya supaya setiap Usa upload video kalian jadi orang pertama yang tahu videonya Usa lagi di-upload. Oke? Thank you. Bye-bye. Love you all.